Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1126-1130. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Dragon Mountain Sunren. Ekspresi kedua dewa kuno itu berubah drastis saat mereka berteriak. Naga Kilin, yang mengikuti di belakang Kinmu, terkejut. Ada orang yang bisa mengenaliku. Apakah aku begitu terkenal? Dia mengangkat ekornya lurus ke atas seperti tiang bendera dan menggoyangkannya 2 kali. Ketika ia muncul sebagai Dragon Mountain Sunren, ia tidak memiliki ekor karena ia harus berwujud manusia. Sekarang, dalam wujud naga Kilin, ia secara alami dapat mengibaskan ekornya. Kedua dewa kuno itu begitu ketakutan sehingga mereka tidak peduli apakah kakak laki-laki mereka masih hidup atau sudah meninggal. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang ke udara. Namun, pada saat itu, kanopi pagoda langit kaca mengembang saat 28 langit terbuka, memisahkan kedua dewa kuno itu. Dewa kuno pilar kedua segera berlari, kecepatannya semakin cepat. Ia menggoyangkan bahunya, membuka 2 sayap tulang di punggungnya saat selaput pada tulang bergetar. Dalam sekejap, ia melompat ke bintang demi bintang, seperti bayangan yang berkedip-kedip. Pada saat itu, ia menyadari bahwa itu bukanlah bintang, melainkan harta karun raksasa. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bintang-bintang yang tergantung di langit pagoda langit kaca. Ini benar-benar harta karun nomor 1 di dunia. Tepat saat dia berpikir sampai di sana, ruang di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, dia mendapati dirinya berada di depan Kinmu lagi. Dewa kuno pilar kedua tercengang. Dia berada jauh dari tanah leluhurnya, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Dragon Mountain Sunren, dan kematiannya sudah pasti. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada Kinmu dan yang lainnya, dia tertegun. Budidaya orang-orang ini tidak tinggi. Yang tertinggi adalah burung pipit hijau kecil itu. Ada satu yang berada di alam ibu kota Giok dan satu lagi di alam dewa sejati. Mungkinkah naga gunung Sunren tidak ada di sini dan mereka hanya murid-muridnya? Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika mereka hanya murid dan pengikut Dragon Mountain Sunren, itu akan menjadi anugerah baginya. Jika harta karun nomor 1 di dunia, pagoda langit kaca, jatuh ke tanganku. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke arah Kinmu dan yang lainnya. Pada saat itu, Kinmu membungkuk di pagoda langit berkaca dan berkata, "Semoga harta karun ini dipersembahkan ke surga pertama untuk melenyapkan musuh kuat kita." Begitu suaranya terdengar, telur dewa kuno yang berada tinggi di atap kubah pagoda langit berkaca itu bergetar, memancarkan suara Dao Agung. Kekuatan agung Dao Agung menyembur dari atap kubah dan mengalir ke harta istana leluhur di surga pertama. Seketika, harta karun aneh itu dipenuhi dengan getaran yang menggetarkan hati. Sinar cahaya yang menghancurkan dunia memutarbalikkan ruang di dalam pagoda langit berkaca sebelum meledak ke segala arah, menelan dewa kuno pilar kedua. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Tubuh dewa kuno pilar kedua menguap di tempat, tidak meninggalkan mayat atau tulang. Naga Kilin dan Yaner bersorak serempak. Namun, Kinmu tidak bisa menahan rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap telur dewa kuno di puncak langit, merasa sedikit takut. Makhluk hidup dalam telur dewa kuno itu sangat kuat. Ia mengabulkan apapun yang diminta. Seni ilahinya sangat kuat, dan begitu pula kekuatannya, membuat Kinmu merasa bahkan melampaui yang mulia surgawi. Ia takut bahkan senjata suci yang mulia surgawi Yu yang dikendalikan oleh para yang mulia surgawi tidak akan mampu menandinginya. Kinmu tetap tenang, namun, bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mengalir deras. Di sisi lain, dewa kuno pilar ketiga juga bergerak sangat cepat, melarikan diri dari berbagai surga dengan cepat. Pada saat itu, Kinmu membungkuk lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Semoga harta karun ini dipersembahkan ke surga ke-17 untuk menyerang musuh yang kuat ini." Suara Dao yang keras dan jelas sekali lagi terdengar dari telur dewa kuno di puncak langit, terdengar seperti lonceng besar yang merdu dan gelombang genderang perang. Pada saat yang sama, kesadaran Kinmu diam-diam naik ke langit, mencoba menyelidiki misteri telur dewa kuno. Telur dewa kuno ini berbeda dari telur Taisi. Ketika Wei Suifeng membelah telur Taisi, kekuatan dalam telur Taisi diaktifkan. Berbagai tanda Dao besar mengalir dari telur saat suara Dao meraung. Telur dewa kuno ini tidak memiliki fenomena aneh di luarnya, jadi sulit untuk menjelajahi apa yang ada di dalamnya.
Hanya ketika kekuatannya dimobilisasi, jalur untuk kekuatannya mengalir keluar terbuka, memberi Kinmu kesempatan untuk menyelinapkan kesadarannya ke dalam. Berbagai harta karun istana leluhur dari surga ke-17 memancarkan cahaya terang, membunuh dewa kuno pilar ketiga. Pada saat yang sama, kesadaran Kinmu mencapai sisi telur dewa kuno, menggali ke dalamnya. Saat memasuki telur, ia melihat awan gas purba yang besar, luas dan tak terbatas. Ia tidak tahu persis zat apa itu. Itu tidak tampak seperti cairan telur. Tepat saat ia hendak mengamati lebih dekat, tiba-tiba awan gas itu berubah menjadi lonceng raksasa. Di permukaannya, terdapat burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan, bintang, galaksi, rasi bintang, dan berbagai macam fenomena alam. Ketika Kinmu hendak melihat lebih dekat, lonceng raksasa itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh kuali besar yang tampak kuno. Kuali itu berada di atas aura bumi yang berat, melayang ke atas dan ke bawah, berputar tanpa henti. Di permukaannya terdapat berbagai relief dewa-dewi kuno, seperti dewa berkepala 3 dan berlengan 6, dewa berkepala manusia berbadan ular, dewa berkepala sapi bermuka harimau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum Kinmu sempat melihatnya dengan jelas, cermin itu menghilang. Sebuah cermin terang kemudian muncul. Di dalamnya, ribuan dunia muncul, penuh dengan kehidupan dan ramai dengan aktivitas. Seolah-olah bentuk kehidupan di alam semesta mengalami evolusi tanpa henti. Tiba-tiba, cermin yang terang itu menghilang. Awan gas purba yang aneh itu berputar lagi. Dari udara ungunya, seorang wanita berjalan keluar. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, yang membuat orang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Langwo, Kinmu tercengang. Raja Dewa Langwo berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Dia masih muda dan cerdas, lembut dan penuh cinta. Ketika Raja Dewa Langwo datang ke sisinya, penampilannya berubah menjadi wanita muda lainnya. Dia berpakaian putih dan memiliki pedang panjang di punggungnya. Ada tanduk naga kecil di dahinya, dan rambutnya terurai di bahunya, seperti air yang mengalir turun. Baikuer, hati Kinmu bergetar. Baikuer melangkah ke arahnya, matanya menunjukkan kerinduan yang telah berlangsung selama 40.000 tahun. Namun, penampilannya berubah lagi, menjadi seorang gadis muda yang pernah ditemuinya di sungai bergelombang. Ling Yuxiu, yang berpakaian seperti seorang pria, muncul di depannya, matanya penuh dengan keceriaan dan keangkuhan. Di antara ketiga wanita itu, satu wanita sangat tertarik pada Kinmu tetapi telah meninggalkan semua emosinya demi masa depan rasnya. Salah satunya adalah Dewa Pedang Kaisar Agung. Karena keyakinannya bahwa hidup seseorang lebih hebat daripada surga, dia sendiri yang menanggung beban berat menjaga para penyintas era Kaisar Agung, mencari jalan bertahan hidup dalam kegelapan. Itu juga karena pertemuan malam itu selama musibah Kaisar Agung, yang mengakibatkan kesalahpahaman seumur hidup, sehingga dia menunggu dengan sengsara untuk Kinmu selama 40.000 tahun. Yang satunya lagi adalah hubungan yang terbentuk sejak kecil. Namun, salah satu dari mereka menjadi kaisar, sedangkan yang satunya lagi menjadi guru kekaisaran, jadi mereka tidak bisa bersama. Ketiga wanita itu semuanya berasal dari kelemahan hati daunnya, yang diciptakan untuk melawan kelemahan hati batinnya. Langwo tidak lagi bersikap dingin. Baikuer dapat melupakan segalanya. Ling Yuxiu dapat kembali seperti dirinya di masa lalu. Rasanya jika ia bersedia tinggal, ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu bersama ketiga wanita itu selamanya. Ini tidak nyata, hanya ilusi. Kesadaran Kinmu sedang kacau. Ling Yuxiu telah mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kesadarannya dengan lembut, membuatnya bergetar. Yang muliamu, yang mengejutkan dan membuat kagum naga Han dan menimbulkan masalah di surga, bukanlah dewa yang maha kuasa dan tidak terpengaruh oleh perasaannya. Pada akhirnya, dia adalah seorang pria dengan hati yang lembut. Kesadarannya tak dapat menahan diri untuk berubah menjadi sosoknya, merasakan sentuhan kekasihnya. Wajah Ling Yuxiu berubah menjadi Baikuer saat ia berbaring di dadanya. Ketika ia mengangkat kepalanya, wajahnya berubah menjadi Langwo yang masih muda, lembut dan lembut seperti air. Kau bisa tinggal di sini. Tak perlu memikul semua beban di pundakmu. Kita bisa bersama selamanya. Napasnya berbau seperti anggrek dan bunga iris. Ledakan. Kesadarannya meledak dan lenyap. Dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan kesadarannya sendiri guna mencegah dirinya terpesona di dalam telur dewa kuno. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kematian dewa kuno pilar ketiga. Luar biasa. Tatapan mata Kinmu beralih dari telur dewa kuno di langit seraya ia berpikir dalam hati, meskipun dewa kuno ini belum lahir, ia mampu berubah wujud menjadi bentuk dan zat apapun, bahkan menjadi orang manapun.
Jika dewa kuno ini lahir, ia dapat berubah menjadi dewa kuno manapun sesuka hatinya, bahkan menjadi Adipati Langit, Ibu Pertiwi, atau Pangeran Bumi. Ia bahkan akan memiliki kekuatan mereka. Itu sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah dewa kuno itu pandai memanipulasi hati orang lain. Awalnya, Kinmu merasa aneh bahwa entah itu kilin naga, Wei Suifeng, atau dirinya sendiri, siapapun yang berinteraksi dengan pagoda langit kaca akan terpesona olehnya. Dapat dimengerti jika naga kilin terpesona. Namun, baik Kinmu maupun Wei Suifeng telah mengalami masa-masa sulit di era naga Han, dan hati dao mereka sangat kuat. Meski begitu, mereka juga terpesona oleh telur dewa kuno, tanpa sadar tergila-gila pada harta karun itu. Sebelumnya, ketika seutas benang kesadaran Kinmu masuk ke dalam telur dewa kuno, bagian terlemah dari hati daonya langsung terekspos. Dia hampir terpesona di dalam telur itu, tidak mampu melepaskan diri. Terlebih lagi, Kinmu tidak menghancurkan keadaan mimpi indah dan mempesona yang diciptakan oleh telur dewa kuno untuk melawan kelemahan hati daonya. Dia hanya menghapus benang kesadarannya sendiri. Artinya, kelemahan dalam hati dao Kinmu masih ada. Selama dia memiliki kelemahan itu, dia akan terus terpesona oleh telur dewa kuno. Itulah yang paling membuatnya takut. Kinmu menyimpan pagoda langit kaca, tampak jelas gelisah. Paman senior, gadis kecil itu sudah meninggal. Suara Yu Chudu terdengar. Kinmu menenangkan diri dan mengesampingkan masalah telur dewa kuno untuk sementara waktu. Ia melihat ke depan dan melihat bahwa semua tulang gadis kecil itu telah dihancurkan oleh dewa kuno pilar pertama. Organ-organ dalamnya hancur total, dan ia telah kehilangan napasnya untuk beberapa saat. Tangannya terus memegang tulang hewan dengan potongan-potongan kecil daging di atasnya. Yu Chudu memasang ekspresi sedih saat berkata, hal semacam ini terjadi sepanjang waktu di ribuan dunia. Paman senior, bahkan jika Anda adalah yang mulia surgawimu, Anda tidak dapat mengubah ini. Guru sendiri juga tidak mengubah semua ini. Dia masih bisa diselamatkan. Kinmu melangkah maju dan berjongkok. Rune penciptaan di ujung jarinya memancarkan cahaya redup yang lembut, yang masuk ke dalam tubuh gadis itu. Jalan penciptaannya telah mencapai tingkat yang mendalam dan berada di puncak era ini. Tak lama kemudian, luka-luka di tubuh jasmani gadis itu pun sembuh. Kinmu mengulurkan jarinya dan menekannya dengan lembut di dadanya. Jantungnya mulai berdetak lagi saat dadanya yang kecil naik turun. Yu Chudu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Paman senior, betapa mengerikannya kekuatan ilahi para dewa kuno. Jiwanya telah tercerai-berai, dia tidak dapat diselamatkan. Kinmu berdiri. Tubuh gadis kecil ini melayang di udara saat energi vitalnya melonjak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu bisa dilakukan. Aku bukan hanya penyihir agung yang tak terkalahkan bagi para dewa kuno. Dia mengeksekusi Soul Guide, membantu membimbing jiwa gadis kecil itu yang hancur saat pintu surgawi surga dan bumi muncul di belakangnya. Dia mulai meminjam kekuatan Heaven Duke dan Earthcount untuk membantu gadis ini membangun kembali jiwanya. Ini adalah versi perbaikan dari seni ilahi rekonstruksi jiwa setelah putaran modifikasi lainnya. Perbedaannya adalah ia mengganti gerbang pengaruh surga dengan pintu surgawi surga dan bumi. Sebenarnya, dia bisa menghidupkan kembali gadis kecil itu hanya dengan kekuatannya sendiri, tanpa bergantung pada Heaven Duke dan Earthcount. Akan tetapi, dia memutuskan ingin memberitahu Duke Langit dan Pangeran Bumi. Karena dia ingin membuat pendiriannya jelas. Yang mulia surgawimu, suara Heaven Duke terdengar dari tempat yang tinggi dan jauh, memasuki pikirannya, membuatnya menjadi satu-satunya orang yang dapat mendengarnya. Bersamaan dengan suaranya, ia bahkan dapat melihat Heaven Duke yang berada di tempat tinggi di Suandu, dengan alis putihnya, janggut panjang, dan matanya yang penuh dengan cahaya putih. Kau ingin menggunakan kekuatanku untuk menghidupkan kembali manusia. Duke Langit tidak menunjukkan ekspresi yang jelas saat dia mengeluarkan suara panjang. Kau telah membunuh dewa-dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar surga. Dan sekarang, kau menggunakan kekuatan kami untuk menghidupkan kembali seorang manusia. Apakah kau masih penyihir agung yang tak terkalahkan? Duke Surgawi, aku tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi di sini darimu. Kau melihatku membunuh para dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar surga, tetapi kau tidak mencoba menghentikanku. Kesadaran Kinmu berdesir saat ia berbicara kepada sosok yang agung dan perkasa ini. Hari ini, aku ingin menggunakan kekuatanmu untuk merekonstruksi jiwa manusia fana ini. Maukah kau meminjamkannya kepadaku? Sangat mudah untuk membangkitkannya kembali. Kekuatan yang kupinjam darimu tidak berarti. Bagimu, itu hanya setetes air di lautan. Duke Langit terdiam beberapa saat sebelum berkata, apakah kau akan menghidupkan kembali para dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar langit? Tidak, aku tidak akan melakukannya.
Nada bicara Kinmu sangat tenang saat dia berkata perlahan, Duke Surgawi, kamu sudah tahu jawabanku. Aku tidak akan menghidupkan mereka kembali. Dewa kuno tidak lebih istimewa daripada manusia. Jika Dewa kuno melakukan kejahatan, aku juga akan membunuh mereka. Baik atau buruknya seseorang, siapa yang menentukannya? Adipati Langit berkata, bukankah domba tidak bersalah saat dimakan serigala? Bukankah rumput tidak bersalah saat dimakan domba? Dewa-dewa kuno memperlakukan manusia sebagai persembahan kurban, bukankah itu sama dengan serigala memakan domba? Yang mulia surgawimu, saat seseorang berdiri tinggi di dao surgawi dan melihat ke bawah, kebaikan dan kejahatan yang baru saja Anda sebutkan seringkali bercampur menjadi satu, sulit untuk membedakan satu dari yang lain. Dao surgawi tidak memihak, ia tidak akan menentukan serigala bersalah hanya karena memakan domba. Demikian pula, ia tidak akan menentukan domba bersalah hanya karena memakan rumput. Kinmu berkata, itulah sebabnya kau adalah Adipati Langit, dan aku bukan. Aku akan berdiri bersama manusia dan hanya melihat masalah dari sudut pandang mereka. Adipati Langit, kau juga tidak benar-benar tidak memihak. Kau berdiri bersama para dewa kuno dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Kau bisa duduk diam dan menyaksikan para dewa kuno menindas dunia, menjadikan semua makhluk hidup sebagai persembahan kurban mereka. Selain itu, ada sedikit rasa tidak senang di hatimu ketika aku membunuh para dewa kuno ini. Adipati Surga terdiam. Maukah kau meminjamkanku kekuatanmu untuk menghidupkan kembali gadis kecil ini? Tanya Kinmu lagi. Adipati Langit merenung sejenak sebelum berkata, Yang muliamu, putra keluarga Kin, pernahkah kau berpikir bahwa kau tidak dapat mengubah segalanya? Dewa-dewa kuno tidak lagi menjadi penguasa langit dan bumi dan telah digantikan oleh dewa-dewa setengah, namun rakyat masih tertindas. Bahkan jika kau membunuh dewa-dewa kuno, kau hanya membiarkan dewa-dewa setengah mengambil alih. Ketika mereka mengambil alih, makhluk hidup di ribuan dunia dan surga mungkin tidak akan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Kinmu tetap bertanya, Duke Tian, maukah kau meminjamkanku kekuatanmu untuk menghidupkan kembali makhluk kecil ini? Adipati Langit terdiam cukup lama sebelum berkata, aku akan meminjamkan kekuatanku kepadamu. Namun, kamu tidak bisa melanjutkan caramu saat ini. Kamu tidak bisa terus membunuh para dewa kuno. Jika berita tentangmu membunuh 9 prefektur dan 3 dewa kuno langit pilar tersebar, itu akan mengakibatkan dewa-dewa kuno lainnya menentangmu, menjadi musuhmu. Kinmu berkata, haruskah aku tersenyum dan mengobrol dengan mereka, sambil menonton dengan malas saat mereka membawa orang-orangku sebagai persembahan? Adipati Langit, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Adipati Langit berkata, Anda bisa berdiri tegak di dao surgawi sambil melihat makhluk hidup, memperlakukan semua orang sama. Tidak perlu campur tangan. Itulah mengapa aku bukan Adipati Surga. Kinmu tertawa. Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku menjadi Adipati Langit, aku akan meninggalkan rasku dan tidak lagi menjadi manusia. Adipati Langit, sebenarnya, kau dapat menahan para dewa kuno dan mencegah mereka menikmati pengorbanan darah dan bernafsu terhadap persembahan. Adipati Langit menghela napas dan berkata, aku akan mencoba menahan mereka dan memberitahu mereka untuk memberikan rasa hormat yang pantas kepadamu dan rakyatmu. Namun, aku tidak akan memaksa mereka untuk melakukannya, karena hal ini bertentangan dengan dao surgawi. Kinmu mengangguk. Dia terus mengeksekusi pintu surgawi langit dan bumi, merasakan kekuatan hitungan bumi. Earthcount juga merasakan seni ilahiyahnya dan memberinya kekuatan. Earthcount, mengapa kau tidak mencegahku menggunakan kekuatanmu untuk menghidupkan kembali manusia kecil ini? Kinmu bertanya, aku telah membunuh para dewa kuno dari 9 prefektur dan 3 pilar langit, menyebarkan jiwa mereka. Sebagai penyihir agung yang tak terkalahkan dari para dewa kuno, aku belum menghidupkan mereka kembali. Sebaliknya, aku akan menghidupkan kembali manusia biasa yang tidak penting. Apakah Earthcount tidak marah tentang ini? Apakah Earthcount tidak ragu-ragu? Mungkin karena aku juga pernah menjadi manusia. Earthcount berkata dengan jelas, dulu aku adalah Ah Chou dan seorang manusia, anak dari seorang ibu tua dan suami dari seorang istri. Mereka tidak membenciku. Setelah itu, aku merasa bahwa kesadaranku yang lahir dari dao mengembangkan jenis perasaan yang berbeda. Suaranya keras dan jelas, tetapi nadanya tampaknya tidak mengandung emosi apapun. Saya percaya bahwa saya telah tercemar oleh sifat manusia dan bukan lagi dewa murni yang lahir dari dao. Oleh karena itu, saya dapat memahami Anda. Namun, sifat manusia ini juga merupakan alasan mengapa saya tidak dapat menandingi Adipati Langit. Saya mengerti. Kinmu membungkuk dan meneruskan seni ilahinya, membantu gadis kecil itu merekonstruksi jiwanya. Pada saat itu, Earthcount merasa bahwa ia kehilangan sedikit kekuatannya,
sementara Heaven Duke merasa kekuatannya tetap sama. Dan gadis itu telah terbangun, perlahan membuka matanya. Sementara Naga Kilin dan Yaner cukup akrab dengan seni dewa kebangkitan Kinmu, Yuchudu melihatnya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan rasa kagum. Kinmu telah memanggil dan merekonstruksi jiwanya yang hancur. Seni ilahi semacam itu mampu melawan hukum surga. Dia telah melihat dan mengetahui banyak seni ilahi, tetapi dia belum pernah mendengar jenis seni ilahi yang baru saja ditunjukkan Kinmu. Jenis seni ilahi itu telah melampaui kehidupan dan kematian serta roda reinkarnasi. Bahkan dewa-dewa kuno yang lahir dari dao besar seperti Adipati Langit, Pangeran Bumi, Yin Surgawi, Permaisuri Surgawi, dan Yuanmu tidak dapat mengendalikan nasib Kinmu. Selain keterkejutan, ada juga rasa takut di hati Yuchudu. Ia merasa bahwa seni ilahi semacam itu akan mencegah orang mati, yang bertentangan dengan hukum surga, memutarbalikkan dao reinkarnasi. Akan tetapi, meski sebagian besar seni dewa di dunia mengikuti dao agung langit dan bumi, ada pula seni dewa yang memutarbalikkannya. Misalnya, jalan penyembuhan, yang menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat juga merupakan penyimpangan dari hukum surga. Contoh lain adalah jalan pertumbuhan, yang menyebabkan tanaman dan ternak tumbuh dengan cepat. Penempaan dan peleburan adalah hal yang sama, membelah gunung, membelah lautan, membangun jembatan di udara, dan membangun jalan. Bukankah itu semua bertentangan dengan hukum surga? Terlebih lagi, setiap seni ilahi di dunia penuh dengan kekuatan penghancur, yang dapat memusnahkan kehidupan dan menghancurkan alam. Ini juga bertentangan dengan hukum surga. Kecuali orang-orang sudah lama terbiasa dengan hal itu dan tidak menganggapnya aneh. Di sisi lain, seni ilahi Kinmu masih tidak biasa dan karenanya mengejutkan. Gadis kecil itu terbangun, bibirnya mengerucut dan hendak menangis. Yuchudu bergegas maju dan dengan lembut menghiburnya. Keponakan murid Yu, kau tidak bisa tinggal di surga atau wilayah surga barat lagi. Mengapa kau tidak membawanya ke alam primordial? Kinmu berkata, dia sekarang sendirian dan tak berdaya. Terlalu berbahaya bagiku untuk membawa seorang gadis kecil bersamaku. Karena itu, aku meminta bantuanmu. Yuchudu sedikit enggan saat berkata, murid ingin berlatih di bawah paman senior untuk sementara waktu, memperluas wawasanku. Kinmu tertawa terbahak-bahak, tidak ada gunanya bersamaku. Kemampuan gurumu jauh melampaui kemampuanku, dan wawasannya jauh lebih tinggi. Sebentar lagi, aku akan bisa menyelamatkannya. Saat itu terjadi, kau bisa bersatu kembali dengannya. Saat itulah wawasanmu akan meluas. Tidak menyenangkan bersama guru, tidak cukup menggairahkan. Yuchudu bergumam pelan, merangsang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu memasang ekspresi aneh saat dia berpikir dalam hati, kedepannya akan ada saat-saat di mana kamu akan terangsang sampai mendekati kematian. Yuchudu juga tahu bahwa dirinya sangat penting bagi surga. Wei Suifeng tidak ortodoks dan pintar. Ia mampu menerobos kekosongan besar dan melintasi kekosongan yang runtuh dengan menciptakan cara untuk melindungi dirinya dari setan hati. Hanya orang dengan bakat luar biasa seperti Wei Suifeng yang mampu menciptakan teknik semacam itu. Yuchudu adalah murid Wei Suifeng yang paling cakap, dan dia mengajarinya semua kemampuannya. Langit akan melakukan apa saja untuk mendapatkan teknik itu. Saat kau berada di kedamaian abadi, akan ada seseorang yang mampu melacakmu dan memikat jiwamu. Kinmu mengeluarkan buku kehidupan dan kematian dan melirik Yuchudu beberapa kali. Kemudian dia berkata, orang itu adalah putra surga Yin. Aku akan membantu menghapus namamu dari buku kehidupan dan kematian sehingga dia tidak akan dapat menemukanmu. Dia menghapus nama Yuchudu dari buku kehidupan dan kematian, sambil berkata, bisa memakan waktu 5 tahun atau hanya 2 tahun sebelum aku menyelamatkan gurumu dari kapal hantu. Kamu kemudian bisa dipertemukan kembali dengan gurumu. Saat kamu berada di kedamaian abadi, pastikan kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu juga harus memahami apa yang telah kamu serap dan menciptakan jalanmu sendiri, berusaha untuk meningkat dari kelas 3 ke kelas 2. Yuchudu menunjukkan ekspresi serius saat membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Ia memegang tangan gadis kecil itu dan berkata, murid akan mengikuti arahan yang diberikan paman senior kepadaku. Kinmu membungkuk untuk melihat gadis kecil itu dan tersenyum. Gadis kecil, siapa namamu? Gadis kecil itu masih memegang erat tulang hewan itu di tangannya. Ada beberapa noda di wajahnya saat dia berkata dengan takut-takut, Hua Xuanxiu. Paman, tolong makan ini. Dia meletakkan tulang hewan yang telah digerogoti hingga hanya tersisa beberapa potong daging kecil di depan Kinmu. Kinmu menerimanya dan tertawa. Hua Xuanxiu, nama yang bagus. Tahukah kamu bahwa setelah hidup kembali, 3 jiwa dan 7 rohmu telah diperkuat oleh seni ilahiku?
Bahkan praktisi seni ilahi dari alam enam arah tidak sebanding denganmu. Selain itu, aku akan memberimu tulang yang lebih besar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tulang paha dewa kuno pilar kedua. Dia mengeluarkan dagingnya dan menghabiskan waktu untuk meredam dan menekan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tulang itu. Dia kemudian meletakkan tulang itu ke tangannya dan tersenyum. Ini bisa melindungimu. Hua Xuanxiu memegang erat tulang paha yang besar itu dan memeriksanya. Dia sedikit kecewa. Paman, tidak ada daging di sana. Ini untuk anjing. Anjing tidak bisa mengunyahnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan. Keponakanku yang terhormat, bawa dia dan pergilah. Yu Chudu membungkuk lagi. Ia lalu memegang tangan Hua Xuanxiu dan pergi. Qin Mu melemparkan tulang hewan yang diberikan Hua Xuanxiu kepadanya kepada naga kilin. Naga kilin membuka mulutnya untuk menangkapnya dan segera memuntahkannya, berkata dengan kesal, aku seorang vegetarian. Master Sekte, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Mu mulai berjalan pergi sambil berkata, ayo menuju ke Istana Surgawi Dewa Putih dan transit ke Surga Selatan, Surga Utara, dan Surga Timur untuk melihatnya. Naga kilin segera mengikutinya bersama Yaner. Ia kemudian bertanya, apakah kita akan membunuh dewa-dewa kuno dari surga lainnya? Jika semua dewa kuno dari 4 surga besar mati, itu akan mengakibatkan kekacauan besar. Kami ke sana hanya untuk berkunjung, hanya melihat-lihat. Tatapan mata Qin Mu berkedip dan berkata, aku ingin pergi ke dunia-dunia itu untuk melihat bagaimana orang-orang hidup di sana. Aku tidak perlu menyentuh dewa-dewa kuno. Hehe, dia tertawa. Sebenarnya, bukankah para dewa setengah hanyalah sekumpulan dewa kuno lainnya? Jadi bagaimana jika aku bisa membunuh semua dewa kuno yang keras kepala? Bahkan jika para dewa kuno sudah tiada, akan ada sekumpulan demi sekumpulan dewa setengah yang harus dibunuh, tidak ada habisnya. Naga kilin merenung dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengubah semua ini? Kita masih perlu memperkuat diri. Ras manusia perlu memperkuat dirinya sendiri, dan begitu pula ras post-celestial. Qin Mu berpikir sejenak dan berkata, ketika manusia menjadi lebih kuat, mereka tidak perlu lagi takut pada setengah dewa dan akan mampu melawan mereka. Selain itu, hanya ketika mereka lebih kuat, mereka akan mampu mendorong perubahan dan menjadi dewa bagi masyarakat. Inilah alasan mengapa reformasi perdamaian abadi sangat penting. Ketika Anda menghadapi situasi yang tidak adil, menghadapinya dengan kekerasan sama saja dengan membuat keributan kecil. Yang benar-benar ingin saya lakukan. Dia melihat istana surgawi Dewa Putih yang semakin dekat, dan berkata dengan jelas, apa yang benar-benar ingin kulakukan adalah mendorong reformasi perdamaian abadi ke seluruh penjuru alam semesta dan surga yang agung, menghancurkan para dewa di hati manusia. Era Naga Han gagal mencapai ini, begitu pula era Cahaya Merah, era Kaisar Tinggi, dan era Kaisar Pendiri. Namun, perdamaian abadi mungkin dapat melakukannya. Dia menghela napas panjang. Sementara aku bepergian ke 4 surga besar, aku dapat memanfaatkan waktu untuk menenangkan diri, meneliti dan memahami surat Celestial Venerable Link, menyelamatkan Big Senior Brother, dan menyelamatkan Viterate Forest Guard di kapal hantu. Yang lebih penting lagi adalah, dia tidak melanjutkannya. Dia harus memahami Dao Agung dari 2 dewa kuno yang belum lahir di telur pagoda langit berkaca dan telur Taisi. Dia punya firasat buruk tentang kedua dewa kuno itu, terutama di negeri Katakin miliknya, di mana 2 dewa kuno saling berkomunikasi. Namun, saat kesadarannya memasuki negeri Katakin, mereka akan langsung berhenti. Itu sungguh membingungkan. Jika kedua eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Langit kuno itu lahir, badai dahsyat apa yang akan mereka timbulkan? Dia perlu memahami apa yang mereka komunikasikan, pikiran mereka, dan Tao Agung mereka. Di Istana Surgawi Dewa Putih, Pangeran Qingzong berada dalam posisi yang mengerikan. Ada berita dari 9 prefektur bahwa 9 dewa kuno terbunuh, dan pembunuhnya tidak diketahui. 3 dewa kuno surga pilar juga telah lenyap tanpa jejak. Dewa Putih baru saja memimpin pasukan keluar dari surga barat, dan sekarang peristiwa besar seperti itu telah terjadi. Ketika Dewa Putih kembali, dia pasti akan menegurnya dengan keras atas ketidakmampuannya. Apakah dia masih bisa menjadi seorang pangeran sekarang menjadi pertanyaan. Yang mulia, ada berita dari 9 prefektur bahwa jembatan pergeseran saling energi roh yang menghubungkan 9 prefektur ke surga telah hancur. Murid dari Yang Mulia Surgawi Hao, penguasa bintang beta Ceti Jing Baichuan, ditemukan tewas di Istana Awan Tak Berujung. Jenderal Dewa yang melaporkan berita itu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Dia berkata, para dewa dan iblis yang bersamanya semuanya terbunuh, dan para pengikut Kaisar Awan Tak Berujung telah menghilang tanpa jejak. Jing Baichuan sudah mati. Pangeran Qingzong merasa kepalanya hampir meledak.
Dia berkata dengan marah, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di 9 prefektur? Mengapa ada kekacauan besar seperti itu? Di mana 3 pilar surga dewa kuno? Jenderal Dewa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jejak 3 dewa kuno pilar. Namun, dewa yang menjaga jembatan pergeseran saling energi roh berkata bahwa dia melihat 3 dewa kuno surga pilar memasuki jembatan menuju istana surgawi dewa putih kita. Pada saat itu, seorang dewa dengan cepat maju untuk melapor. Yang mulia, kami telah menyelidiki turbulensi di batas bawah. 3 dewa kuno surga pilar tiba di istana surgawi dewa putih dan diam-diam turun ke desa-desa di batas bawah untuk memakan manusia di sana. Ketiga bajingan itu tidak mengerti betapa seriusnya situasi ini. Pangeran Kingzong menjadi marah. Dia menamparkan mejanya dan berteriak, dengan semua kejadian ini, mereka bahkan datang ke wilayahku untuk memakan orang. Panggil mereka, aku ingin bertanya siapa dalang pembantaian di 9 prefektur. Sang dewa ragu sejenak sebelum berkata, mereka sudah mati. Kemarahan Pangeran Kingzong langsung sirna setelah mendengar berita itu. Ia kembali ke tempat duduknya dan bergumam, mati. Dewa itu berkata, 3 pilar surga para dewa kuno ditemukan tewas di luar sebuah kota. Menurut dewa yang bertanggung jawab untuk mengawasi batas bawah, ia melihat surga yang tak terhitung jumlahnya meluas keluar, dengan bola surga tergantung di puncak surga. Surga-surga itu dipenuhi dengan banyak harta karun, seperti bintang-bintang di langit berbintang, membombardir dan membunuh 3 pilar surga para dewa kuno. Pangeran Kingzong belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, ayah telah memerintahkanku untuk menjaga langit barat sejak langit surgawi mengerahkannya untuk menyerang kekosongan besar. Dewa hitam, dewa hijau, dan dewa merah juga telah dikerahkan. Langit surgawi juga akan mengirimkan 10 penjaga dan berbagai pasukan besar. Sekarang kita memiliki ini di tangan kita. Kematian 12 dewa kuno di langit barat bukanlah masalah sepele. Aku tidak dapat menyembunyikan ini. Sakit kepalanya begitu parah sampai-sampai ia merasa kepalanya terbelah. Sang dewa berkata dengan ragu-ragu, Yang mulia, haruskah kita melaporkan hal ini ke surga? Ya, kita harus melakukannya. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan ini. Pangeran Kingzong berkata dengan tegas, mintalah kam penjaga ilahi dari surga untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Juga, segera tutup semua jembatan pergeseran saling energi roh di wilayah kita. Pembunuhnya masih berada di surga barat dan belum pergi. Kita harus benar-benar menahannya di surga barat. Dewa itu hendak pergi ketika Pangeran Kingzong tiba-tiba memanggilnya dan berkata, juga, segera beritahu semua dewa kuno di langit barat untuk segera berangkat ke istana surgawi dewa putih. Sang dewa pergi dengan tergesa-gesa. Orang yang membunuh 12 dewa kuno pasti sangat kuat. Selain itu, puluhan surga pasti merupakan jenis harta karun yang tangguh. Dengan para penjaga istana surgawi dewa putih dan puluhan dewa kuno dari surga barat, pelakunya seharusnya tidak dapat menerobos masuk ke istana surgawi dewa putih. Pangeran Kingzong mondar-mandir, menggertakkan giginya kuat-kuat saat ia berbalik dan berjalan keluar. Ia berpikir, aku harus memeriksa sendiri tempat di mana 3 pilar surga para dewa kuno mati, untuk melihat apakah ada petunjuk yang tertinggal. Namun, dia juga berhati-hati. Dia memanggil 100 dewa dan setan yang dianggap ahli di surga barat untuk mengawalnya. Pangeran Kingzong menanggalkan jubahnya dan mengenakan seragam pengawal. Ia lalu bergegas meninggalkan istana surgawi dewa putih bersama anak buahnya. Tepat saat dia melangkah keluar dari gerbang surgawi selatan, dia bertemu dengan seorang pemuda dengan seekor kilin naga tidak jauh darinya, yang sedang berjalan ketika mereka tiba di jembatan pergeseran saling energi roh. Ada pula seekor burung pipit hijau gemuk berdiri di atas kepala kilin naga itu. Dewa yang menjaga jembatan spirit energi mutual shift telah menyegel jembatan itu. Namun, dia tampak seolah-olah tidak melihat mereka saat mereka berjalan ke altar pengorbanan. Pangeran Kingzong tercengang, dan hatinya sedikit bergetar. Pada saat yang sama, ia melihat makhluk kecil aneh keluar dari telinga naga kilin. Makhluk itu tampak seperti Earthkaun, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Earthkaun yang mungil itu berdiri di dekat lubang telinga naga kilin, meregangkan tubuhnya dengan malas sambil menguap beberapa kali. Tiba-tiba, ia melihat Pangeran Kingzong dan dengan cepat berteriak, "Ah!" Naga kilin dan pemuda itu berbalik dan kebetulan bertemu mata dengan Pangeran Kingzong. Pangeran Kingzong tidak tahu harus berbuat apa. Dia berteriak marah saat 8 bendera besar berkibar di punggungnya, berkibar kencang melawan angin. Dia mengeksekusi kitab suci bendera karat darah. Pada saat yang sama, tatapannya bertemu dengan mata pemuda itu. Seorang ahli hebat dari alam langit Numinous. Tidak heran dia tidak terhipnotis oleh kesadaranku.
Suara pemuda itu terdengar sangat dekat dengan Pangeran Kingzong, tetapi semakin lama semakin menjauh. Kesadaran Pangeran Kingzong menjadi sedikit kabur, dan dia tampak linglung. Pencapaian kesadaranku tidak cukup tinggi. Jika aku bisa mencapai level Raja Dewa Gongyun, aku tidak akan ketahuan olehnya. Namun, karena aku sudah menyadarinya, aku bisa menggunakan mantraku untuk menghadapinya. Suara itu semakin lama semakin samar, dan Pangeran Kingzong merasa pikirannya perlahan menjadi kaku. Seolah-olah pikirannya perlahan berubah menjadi potongan-potongan kayu. Ingatannya tentang pemuda itu perlahan menghilang. Yang terdengar hanyalah alunan lagu merdu yang mengalir, maknanya samar-samar. Ketika permainan catur itu mendalam dan mengagumkan, satu permainan dapat dimainkan dalam rentang beberapa musim semi. Tampil sebagai ahli yang tak terkalahkan, bersikaplah lunak sedapat mungkin. Saat nyanyian itu berhenti, Pangeran Kingzong segera menggelengkan kepalanya, terbangun dari lamunannya. Ia menatap jembatan pergeseran saling energi roh dengan bingung, lalu menatap dirinya sendiri. Mengapa saya harus mengeksekusi kitab suci bendera karat darah seolah-olah saya akan bertemu musuh besar? Saya pasti terlalu gugup. Dia tak dapat menahan tawa, lalu membubarkan kitab suci bendera karat darah sambil berteriak, "Prajurit di sana, segera tutup jembatan pergeseran saling energi roh." Prajurit yang menjaga jembatan pergeseran saling energi roh segera membangkitkan semangatnya dan menyegel jembatan tersebut. Tiba-tiba, jembatan pergeseran saling energi roh yang lain menyala, dan dewa yang baru saja diutusnya kembali dengan beberapa dewa kuno. Pangeran Kingzong terkejut. Begitu cepat, sang dewa membungkuk dan berkata, "Yang mulia, saya telah pergi selama 10 hari. Untungnya, saya dapat menyelesaikan misi saya." 10 hari. Pangeran Kingzong tampak linglung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Ia lalu berteriak, "Sudah berapa hari kau pergi?" Sang dewa sedikit bingung, tetapi tetap menjawab pertanyaannya. "Sudah 10 hari. 10 hari, 10 hari." Pangeran Kingzong menggigil beberapa kali karena rasa takut yang kuat perlahan-lahan menguasai hatinya. Dia yakin bahwa dia baru saja tiba di luar istana surgawi dan sempat teralihkan perhatiannya. Sebaliknya, 10 hari telah berlalu. Jika dia terkena kutukan, para pengawal yang mengikutinya juga akan terkena kutukan yang sama. Betapa mengerikannya memiliki begitu banyak dewa dan iblis yang berdiri di sana bersamanya selama 10 hari. Saat dia kembali linglung, sebuah suara samar bernyanyi dalam benaknya sekali lagi. Pangeran Kingzong mengikutinya sambil bernyanyi lembut. "Tampil sebagai ahli yang tak terkalahkan, bersikaplah lunak semampunya. Bersikaplah lunak semampunya. Kembalilah ke istana." Dengan lambaian tangannya yang besar, dia berteriak, "Kumpulkan semua pasukanku untuk menjaga istana surgawi Dewa Putih dan tunggu sampai perkemahan penjaga surgawi dari surga tiba. Sampai Dewa Putih kembali, berhentilah menggunakan pengorbanan manusia. Langit utara adalah wilayah kekuasaan Putra Langit Yin, yang bermukim di Mingdu. Daratan raksasa itu terbentuk dari sepotong tanduk Earthcaun, mirip dengan tanah katakin milik Kinmu. Namun, selain tanduk Earthcaun, ada juga lautan dunia bawah. Itu adalah harta karun yang disempurnakan oleh Putra Surga Yin. Laut dunia bawah yang agung itu tidak lebih kecil dari benua Mingdu. Di luar Mingdu terdapat wilayah bintang yang terbentuk oleh 40 konstelasi bintang, dengan banyak langit yang mengambang di antara alam semesta yang luas ini. Hari itu, Putra Surga Yin juga telah memimpin pasukan besar Mingdu menuju surga, bersiap untuk menyerang kehampaan besar. Keempat sekte besar telah menderita kekalahan besar di Great Void, dan 10 Celestial Venerable marah. Kali ini, mereka telah memobilisasi kekuatan Putra Surga Yin dan keempat dewa lainnya, bersiap untuk menghancurkan Great Void dalam satu pukulan. Kinmu menjelajahi Mingdu dan melihat bahwa arsitektur istana surgawinya tampak sangat aneh dan menyeramkan. Lukisan dinding dan patung di dinding istana adalah hantu dan raja hantu Yudo atau gambar berbagai dewa iblis. Bahkan ada totem mahakala. Namun, yang paling banyak jumlahnya adalah patung, totem, mural dinding, dan relief Earthcaun. Hitungan bumi mungil itu mengintip dari telinga naga kilin, mengamati mural dan pahatan relief itu dengan bingung, tidak mengerti mengapa Putra Surga Yin begitu gemar memujanya. Yaner membawanya keluar. Dia meletakkannya di kepala naga kilin dan memberinya pil roh sebagai hadiah. Bagaimanapun, dialah yang menemukan Pangeran Kingzong. Karena itu, dia pantas mendapatkan hadiah. Kinmu mengamati sekelilingnya. Putra Langit Yin telah mengambil alih sebagian besar kekuatan militer Mingdu. Tidak banyak yang tersisa yang mampu mengancam Kinmu. Putra Langit Yin pasti pengagum berat Earthcaun. Pikir Kinmu dalam hati saat melihat patung-patung Earthcaun.
Dia melakukan perjalanan dari Mingdu ke konstelasi bintang di Istana Sangli dan memasuki surga, mengamati kehidupan orang-orang sambil berkonsultasi dengan surat yang mulia surgawi Ling. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa orang-orang di sana tidak jauh lebih baik keadaannya daripada orang-orang di surga barat. Meskipun Putra Langit Yin merupakan dewa agung umat manusia yang mengendalikan jiwa dan setara dengan pangeran bumi, manusia tetap menjadi lapisan masyarakat terbawah di wilayah kekuasaannya, yang dijadikan persembahan kurban bagi dewa-dewa kuno dan setengah dewa. Orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghadapi bahaya seperti banjir dan binatang buas. Tidak hanya itu, mereka juga harus menghadapi eksploitasi oleh para praktisi seni dewa dari setengah dewa dan kepicikan para dewa iblis. Jika pengorbanan dilakukan secara tidak teratur, para dewa iblis akan melimpahkan bencana kepada mereka. Kinmu melihat banyak kuil dipenuhi dengan aliran orang yang tak henti-hentinya mempersembahkan dupa. Mungkin, itu bukan dupa. Melainkan, orang-orang dari kota-kota terdekat telah menyiapkan ternak seperti sapi dan domba atau anak laki-laki dan perempuan untuk dikorbankan kepada dewa-dewa iblis yang agung dan perkasa. Ketika dupa dinyalakan, para dewa iblis akan menunggangi ki iblis mereka dan turun untuk menikmati persembahan kurban. Ketika dia melewati sungai besar di surga itu, dia juga melihat penduduk desa menempatkan gadis-gadis muda di atas rakit, membiarkan arus membawa mereka menyusuri sungai. Itu adalah persembahan kurban untuk dewa sungai. Setelah memakan gadis-gadis itu, dia tidak akan menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan desa-desa di kedua sisi sungai. Dia bahkan melihat penduduk desa melemparkan anak laki-laki dan perempuan ke dalam gunung berapi. Di dalam gunung itu hiduplah dewa gunung. Jika mereka tidak menyerahkan persembahannya, dewa gunung akan murka, menyebabkan gunung berapi itu meletus, menutupi daratan di sekitarnya dengan api hingga ribuan mil jauhnya, membakar hidup-hidup banyak sekali orang. Kinmu mencapai tempat paling makmur di surga dan melihat banyak praktisi seni dewa digunakan sebagai budak di pertambangan. Roh primordial mereka ditembus oleh semacam mantra jiwa. Para dewa yang berdiri tinggi di atas memegang cambuk di tangan mereka saat mereka mengawasi para budak. Jika mereka sedikit ceroboh, cambuk itu akan menghantam, memukul jiwa mereka hingga mereka meratap dengan tragis. Putra Surga Yin memiliki garis keturunan yang sama dengan Yang Mulia Surgawi Hao. Meskipun Yang Mulia Surgawi Hao adalah setengah manusia, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai manusia. Demikian pula, meskipun Putra Surga Yin adalah manusia, ia tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Kinmu merasakan kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Terkadang, yang paling kejam terhadap manusia bukanlah para dewa, tetapi manusia itu sendiri. Kinmu tidak tahan lagi melihat pemandangan di hadapannya. Awalnya, ia ingin melihat dunia luar, melampaui langit dan alam primordial. Namun, semakin banyak yang ia lihat, semakin tak tertahankan jadinya. Dia ingin memulai pembantaian, tetapi sulit mengubah apapun hanya dengan dia sendiri. Yang Mulia Huo, apa yang ingin Anda ubah? Dia tidak dapat menahan tawa. Hari ini, surga memiliki begitu banyak elit ras manusia sehingga Yang Mulia Xiao tidak perlu memperdulikannya untuk sementara waktu. Namun, Yang Mulia Huo adalah Yang Mulia manusia, sepenuhnya. Yang Mulia Surgawi Huo, Putra Surgawi Yin, Leluhur Dao, Brahma Buddha, Guru Surgawi Bai Yujing, kemampuan mereka tidak lemah. Selain mereka, ada juga eksistensi seperti kaisar pendiri. Meskipun demikian, manusia terus hidup di lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang Mulia Huo selalu menggambarkan dirinya sebagai orang yang mulia. Kinmu ingin pergi ke daerah Yang Mulia Huo untuk melihat-lihat, untuk melihat bagaimana manusia di bawahnya hidup. Dia meninggalkan surga di utara dan menuju surga di selatan. Langit selatan berada di bawah yurisdiksi Dewa Merah Qixia. Secara nama, dia adalah penguasa. Namun, sebenarnya Yang Mulia Surgawi Huo yang memerintah langit selatan. Setiap generasi Dewa Merah adalah boneka yang didukung oleh Yang Mulia Surgawi Huo. Sejak zaman kuno, banyak yang dikenal sebagai Dewa Merah, tetapi kekuatan sebenarnya ada padanya. Justru karena Yang Mulia Surgawi Huo adalah penguasa sebenarnya dari langit selatan yang mengakibatkan timbulnya dendam antara dirinya dan Dewa Selatan Suke. Dewa Selatan Suke memerintah kutub selatan di tepi alam semesta, dekat perbatasan surga di selatan. Wilayah kekuasaannya tidak dianggap penting. Meski begitu, Yang Mulia Surgawi Huo telah menghabiskan ribuan tahun menyusup ke kutub selatan, yang mengakibatkan Dewa Selatan Suke tidak memiliki pasukan untuk membela diri ketika Yang Mulia Surgawi Huo menyerang dengan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kinmu keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh Istana Surgawi Dewa Merah dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak surga di selatan, dengan Istana Surgawi Dewa Merah di tengahnya.
Surga-surga itu tergantung di langit seperti bintang-bintang merah yang bersinar dengan berbagai ukuran, tampak sangat mempesona. Kinmu tidak langsung memasuki istana surgawi Dewa Merah, tetapi berkeliling saja. Dia melihat orang-orang di benua langit selatan hidup dan bekerja dengan bahagia dalam damai, dan semuanya tampak teratur. Seekor burung phoenix berwarna-warni terbang melintasi langit, mengeluarkan suara kicauan nyaring bagaikan burung yang bernyanyi. Kinmu berjalan ke tepi air dan melihat seekor naga suci mengintai di aliran sungai pegunungan. Naga itu melingkar di bawah air jernih sambil membuka mulutnya untuk memuntahkan manik-manik naga yang menyerap esensi matahari dan bulan. Suara sapuan terdengar dari hutan pegunungan. Seekor kilin berjalan keluar dari hutan dan datang ke sungai pegunungan untuk minum. Setelah melirik mereka dari jauh, ia terus menundukkan kepalanya untuk minum. Tepat di sebelah aliran sungai pegunungan ini tinggal lebih dari selusin keluarga. Bahkan ada sebuah sekolah swasta, di mana suara membaca yang keras dan jelas dapat terdengar. Kinmu terkejut. Dia mendengarkan dengan saksama. Penguasa membimbing rakyatnya, ayah membimbing putranya, dan suami membimbing istrinya. Ketiganya adalah pemandu utama. Kinmu mengerutkan kening sambil berpikir, ini untuk mengajari manusia agar tidak memberontak. Ia hendak meninggalkan desa pegunungan kecil itu, tetapi tiba-tiba ia berhenti ketika mendengar alunan musik pemakaman. Ada prosesi pemakaman seorang lelaki tua dari desa itu. Penduduk desa itu membawa peti jenazah yang tidak tertutup. Di atasnya duduk seorang lelaki tua yang membungkuk dengan tangan terlipat kepada penduduk desa di sekitarnya. Ia tersenyum dan berkata, hari ini, aku akan naik ke surga untuk melayani para dewa. Tidak perlu bersedih. Kinmu tidak mengerti adat istiadat dan berhenti untuk mengamati. Penduduk desa memainkan gong dan genderang saat mereka membawa peti jenazah keluar desa. Mereka berjalan sejauh lebih dari 10 mil menuju sebuah kuil. Pendeta Tao yang menjaga tempat itu buru-buru membuka pintu, memperbolehkan iring-iringan pemakaman masuk. Suara genderang memekakkan telinga. Penduduk desa meletakkan lelaki tua dan peti mati di depan patung dewa di aula, lalu menyalakan beberapa batang dupa sebelum bubar. Kinmu, naga kilin, dan Yaner berdiri di luar dan menyaksikan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di depan patung dewa, berubah menjadi dewa berkepala burung dan bertubuh manusia. Orang tua di dalam peti mati itu tidak takut. Dia membungkuk dan berkata, penduduk desa pegunungan yang rendah hati ini memberi hormat kepada Dewa Gunung Li. Dewa berkepala burung itu memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, berapa umurmu tahun ini? Dewa Gunung Li, umurku 60 tahun ini. Dewa Gunung Li berkata, jarang sekali ada orang yang bisa hidup sampai usia 60 tahun. Kamu pasti sangat luar biasa bisa hidup sampai usia ini. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, siapapun yang hidup sampai usia 60 tahun harus datang untuk melayani Dewa Gunung sesuai dengan aturan. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat cucu-cucuku dan tidak menyesal. Dewa Gunung Li mengangguk dan berkata dengan hormat, kalau begitu, bolehkah aku memakanmu? Silakan, kata lelaki tua itu dengan senang.